إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وأولياء القوم أجمعين ثم روي جميع مؤلف كتبنا ومصنف كتبنا وخصوصا مصنفا مختصر تذكرة الكتب الشيخ عبد الوهاب أشعرني إلى حضرة الشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرج ولجميع مشايخنا ومربي أرواحنا وخصوصا شيخنا أحمد جزولي ومبهني ورد جزولي وشيخنا زينة جزولي وشيخنا حميم طاهر جزولي وشيخنا فؤاد منيم جزولي وشيخنا منيف جزولي وشيخنا محفوظ شراج وشيخنا أحمد محمد حسن بن نخلان وشيخنا جنيد بن نخلان شيخنا عبد الله بن بخاري وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم تعم بركات لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين babun fi qouli ta'ala likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih ya benar babun bermula ini itu bab fi qoulihi ta'ala di dalam menerangkan firman Allah Ta'ala halaman 45 likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih nyatanya firman likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih likulli imri'in itu tetap bagi setiap manusia, setiap orang. Minhum dari nas, likulli imri'in itu bagi setiap manusia, minhum dari nas yauma idzin. Di dalam hari kiamat, yauma idzin di dalam hari kiamat. Sya'nun bermula keadaan. Sya'nun bermula tingkah, perilaku, keadaan ya. Yughnihi yang menyibukkan, yang mencukupi apa sya'nun pada imri'in. Ada fase di mana semua manusia nanti nggak mampu untuk memikirkan tentang orang lain. Kalau di dunia kita malah kayaknya lebih senang memikirkan orang lain daripada mikirin diri sendiri. Tapi nanti ketika di akhirat akan ada satu waktu di mana boro-boro mikirin orang lain. Sendiri-sendiri aja udah nggak karu-karuan, udah nggak jelas. Ya, bahkan anak cucu nggak ada pengaruhnya. Dan itu ternyata tidak dialami hanya oleh manusia secara umum. Para nabi pun mengalami itu. Ya, para nabi, aulia, orang soleh yang beramal soleh semua berada pada satu keadaan yang sama-sama hanya memikirkan diri sendiri saja tidak jelas begitu. Rawa meriwayatkan siapa Muslimun Imam Muslim wa ghairu dan selainnya Muslim ana Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu semoga meridhai siapa Allah Ta'ala anha pada Siti Aisyah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah ana sesungguhnya Siti Aisyah itu sami'at mendengar siapa Siti Aisyah Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dalam keadaan bersabda siapa Rasul yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan hurlan. Yuhsyaru dikumpulkan ya. Dikumpulkan di padang mahsyar siapa nasu manusia yaumal qiyamati di dalam hari kiamat hufatan dalam keadaan tidak beralas kaki, ngeker
hufatan itu dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Uratan juga dalam keadaan tidak berbaju, tidak memakai sehelai baju pun, sehelai benang pun, semuanya itu bugil. Ghurlan juga dalam keadaan kuncup. Kuncup itu tidak berkhitan. Ya, belum sunat, semuanya nggak bersunat. Jadi ya. Nah, mendengarkan apa yang disabdakan baginda Nabi ini, Siti Aisyah langsung pusing. Ya, membayangkan bagaimana semua orang, laki-laki dan perempuan, tanpa sehelai baju pun, sehelai benang pun berada dikumpulkan bareng-bareng. Ya, dia membayangkannya seperti itu, gelisah, susah yang luar biasa. Ya, Siti Aisyah. Nah, kalau kita mendengar itu ya lain lagi masalahnya. Qultu berkata siapa saya, Siti Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rijalu bermula para lelaki, wan nisa'u dan para perempuan itu yang duru, apakah melihat? Siapa ba'dum sebagiannya, ar-rijal ila ba'din kepada wan nisa ila ba'din kepada sebagian yang lain. Berarti antara laki-laki dan perempuan jadi satu, semuanya akan saling melihat dong, kata Siti Aisyah. Kalau bersabda siapa Nabi, ya Aisyah tuah ya Aisyah, al-amru bermula masalahnya, perkaranya itu asyaddu lebih berat min ayanduro, daripada hendaknya melihat siapa ba'duhum sebagiannya, ar-rijal wan nisa ila ba'din kepada sebagian yang lain. Enggak sempat, meskipun kondisinya sudah tidak ada yang pakai baju, tapi semuanya tidak sempat melakukan, tidak sempat untuk melihat kepada ya, satu dan lainnya, melihat kepada cacatnya, melihat kepada kemaluannya, melihat kepada tubuh orang lain, itu tidak, karena kondisi kita yang sangat luar biasa. Likul limriin, itu tetap bagi setiap manusia, minhum dari nas yauma idin di dalam hari kiamat, sya'nun bermula keadaan, yughnihi yang mencukupi, yang menyibukkan, apa sya'nun pada imri'in. Semua orang akan dalam keadaan yang dia hanya sibuk dengan keadaan itu sendiri. Wa taqaddama dan sudah lewat fil hadisi di dalam hadis as-sahih yang sahih. Wa taqaddama dan sudah lewat fil hadisi di dalam hadis as-sahih yang sahih, apa inna man kasalillah kasahullah yaumal qiyamah. Tapi ada nanti umat yang di sana tetap memakai baju. Ya. Apa inna? Inna man kasa, sabda inna man kasa. Inna man, sesungguhnya orang kasa yang memakaikan baju. Siapa man lillahi karena Allah, kasahu maka akan memakaikan baju pada man. Siapa Allahu, Allah yaumal qiyamati di dalam hari kiamat. Kalau kita di dunia senang atau suka atau pernah memakaikan baju orang lain karena Allah, ya kayak kita nih, insya Allah semuanya ini kita udah pernah semuanya. Lillahi ta'ala, beliin baju istri, beliin baju anak, beliin baju teman kita yang kurang, ya. Kalau ada, saya yakin kalau ada orang di depan kita begitu, terus kemudian kecelakaan, bajunya robek atau terlepas semuanya, dibugilin begitu, saya yakin kita semuanya masih punya rasa sadar, empati untuk kemudian mencarikan baju atau bahkan memakaikan baju kita untuk dia. Nah, itu bisa jadi kalau kita seperti itu, maka kita akan dijadikan oleh Allah termasuk golongan orang yang kelak itu tidak bugil-gil itu tadi.
Waman dan bermula siapa orang yaitu sako memberi minum siapa man lillahi karena Allah. Kelak juga yang namanya haus karena matahari itu tepat berada di atas kita sampai jika ada orang yang tangannya diangkat untuk memegang matahari itu akan sampai. Itu akan menyebabkan manusia itu saking hausnya sampai itu tenggorokan berasa seperti putus saking hausnya. Kita kalau kering banget itu aja kan udah rasanya nggak karu-karuan, sakit. Apalagi kalau radang ingin diminumin pas lagi panas-panas siang-siang kita lari ya atau kerja di atas lantai 3 gitu kan, waktu kita ngecor kantor gitu kayak apa rasanya ya kan, udah seperti itu kelak lebih parah dari itu. Itu saja minum rasanya luar biasa ya. Tapi kalau kita di dunia senang memberikan minum orang lain, nah, bikinin kopi ya, sakohu maka akan memberi minum pada man siapa Allah yaumal qiyamati di dalam hari kiamat. Kalau kita suka memberi pakaian orang lain ya, ada musibah bencana, ayo kita kumpulkan baju-baju bekas kita ya. Waktu itu kita bisa kirim ke Aceh, kirim ke mana, Jogja ya pernah itu. Terus kita bisa membelikan minuman ya untuk orang-orang yang kehausan di jalanan atau di mana, untuk acara-acara, maka Allah akan memberi kita minum, Allah akan memberikan kita baju. Fayuh malu maka ditanggungan apa qauluhu firman Allah huna di dalam masalah ini fil hadis, di dalam hadis uratan dalam, tadi kan disebutkan bahwa manusia itu akan dikumpulkan yuhsaru annasu yaumal qiyamati hufatan uratan ya. Dalam nyata fil hadis uratan nyatanya ucapan uratan yuhmalu apa qaulu dalam fi hadis suratan alaman atas orang lam yaksu. Bisa dipahami bahwa itu adalah orang-orang yang ketika di dunia tidak memberikan pakaian. Alaman atas orang lam yaksu yang tidak memberikan pakaian siapa man ahad dan pada seseorang dari dunia di dalam dunia. Atau dimaknakan juga adalah ketika kita memberi pakaian tapi tidak lillahi ta'ala. Memberi pakaian sama anak laki-laki kita tapi celana pendek untuk jalan-jalan, untuk jalan di luar-luar yang membuka auratnya, itu walaupun kasar tapi tidak bisa lillahi ta'ala ya. Memberi pakaian istri perempuan kita ya ketika mereka sudah balik tapi untuk dipakai di luar yang tidak sesuai dengan, nggak bisa lillahi ta'ala membelikan baju lekton apalagi itu ya, baju-baju yang seksi yang memperlihatkan badan, itu nggak termasuk mangkasalillah ya. Bahkan bisa jadi yang termasuk orang yang uratan tadi. Bal akan tetapi ra'aitu melihat siapa saya fi kitab kasfi ulumil akhirati, di dalam kitab yang berjudul kasfi ulumil akhirah. Namun ada penjelasan di dalam kitab kasfi ulumil akhirah lil imami, milik Imam Al-Ghazali, nyatanya Imam Al-Ghazali, anau sesungguhnya Imam Ghazali itu rawa meriwayatkan siapa Imam Ghazali anin Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi itu qala. Ditambah lagi ada sabda Nabi, bersabda Nabi balighu fi aqfani mautakum fa inna ummati tusharu bi aqfaniha wasairul umami uratun hufatun. Apalagi ada penjelasan ini makin memperjelas bahwa man kasalillah kasahullah
Itu loh. Maka orang mukmin itu yang disebut uratun, hufatun, hurlun itu, atau uratan, hufatan, hurlan, itu tadi bukan umat Islam, ya. Balighu, sempurnakanlah fi akfani mautakum, di dalam beberapa kafannya mayit kalian. Di dalam kafannya mayit kalian. Kalau kita mengkafani manusia itu usahakan sesempurna mungkin, serapat mungkin, selebar mungkin. Maksudnya selebar mungkin itu jangan ngepres itu. Ya. Ya dikasih pegangan yang cukup lah. Terus pilihlah, kan ada aqallul kafan, paling sedikit kan 3 lembar. Paling sempurna adalah 5 lembar bagi laki-laki. Bagi perempuan itu 2 lembar, tapi dia dipakein gamis, kerudung, dan seterusnya. Ya. Usahakan kalau memang bisa, sempurnakan. Pilih yang paling maksimal tadi, yang paling sempurna. Faina umati, kenapa demikian? Faina umati, maka sesungguhnya umatku, kata baginda Nabi, itu tuh saru, dikumpulkan siapa umati bi akfaniha, dengan beberapa kafannya umati. Wasairul umami, dan dikafani atau dikumpulkan umat-umat yang lain, uratun. Wasairul umami, bermula umat-umat yang lain itu uratun, orang-orang yang bugil, hufatun, juga tidak beralas kaki, nyeker. Intaha, sudah selesai apa Imam Ghazali, maqalahu Imam Ghazali, ma fi kasfi ulumil akhirah, ya. Walhamdu, bermula segala puji itu lillahi, milik Allah, rabbil alamin, yang menjadi Tuhan alam semesta. Babu ma, bermula ini itu bab menerangkan perkara. Ja'a, yang datang apa ma, fi annal abada, di dalam masalah sesungguhnya seorang hamba itu idza amila, di dalam ketika beramal siapa abad. Kemudian bab selanjutnya menjelaskan seorang hamba yang beramal maksiat, al-ma'asi, pada beberapa maksiat, itu yaqumu, akan bangkit ma'jami ahliha, bersama seluruh orang-orang yang ahli ma'asi. Kalau kita di dunianya menyenangi melakukan satu perbuatan maksiat, kelak itu kita akan bangkit, akan berdiri, akan ikut dalam golongan ketika Allah memanggil para pelaku maksiat tersebut. Wahai tukang zina, maka semua orang yang tukang zina nanti akan berdiri. Wahai tukang mencuri, maka semua tukang mencuri akan berdiri. Wahai tukang ghibah akan, wahai tukang riba, dan seterusnya, semuanya akan dipanggil berdasarkan dosa-dosa yang mereka lakukan, dan mereka akan berkumpul bersama orang-orang yang melakukan dosa tersebut. Nas'alu, memohon siapa kita, Allah, pada Allah, ayasturona, pada hendaknya menutupi siapa Allah pada kita, fi dzalikal yaumi, di dalam hari itu. Semoga saja kita semuanya ditutupi dari hari-hari di mana Allah memanggil ahli maksiat tadi. Ketika siapa yang meninggalkan sholat, kita nggak ikuti masukan, ya. Siapa yang tidak baik kepada istri dan keluarganya, kita nggak ikut-ikutan, gitu. Karena apa? Karena segala yang kita lakukan di dunia kemudian ditutupin atau dimaafkan oleh Allah. Tentu itu nanti berjalur, akan senada seiring dengan ridho daripada pasangan kita yang dilalah, gitu. Istri yang begitu cerewet sama suaminya begitu, karena memang akan mendapatkan pertolongan dari Allah ketika dia meninggal, suaminya ikhlas ridho terhadap istrinya yang meninggal walaupun hidupnya demikian, ya.
Pun demikian seorang laki-laki yang memang Allah kehendaki untuk selamat, meskipun dia kepada istrinya semena-mena tidak bisa menjadi suami yang baik, tapi di akhir hayatnya kemudian istri ridho, ya. Banyak contohnya hidup berdua suami dan istri itu tidak harmonis, tapi menjelang akhir entah siapa dulu yang meninggal, tapi sang pasangan benar-benar ngerawat. Entah itu suaminya yang sakit, istrinya benar-benar ngerawat. Padahal hidupnya selalu berantem, ketika mereka sehat itu berantem terus. Atau sebaliknya, istrinya yang sakit, suaminya yang benar-benar ngerawat. Sampai akhirnya salah satunya meninggal dunia, pasangannya sama-sama itu sama-sama ikhlas, sama-sama lapang, ya. Diberi hidayah, kesadaran oleh Allah tentang pentingnya keridhaan pasangan kita untuk hari akhirat. Itu mah semua orang nggak jaminan. Ngelihat ustadz, ngelihat orang awam sama saja. Ya, walaupun kiai istrinya bunyai pun ya namanya hidup nggak akan selancar ekspektasi kita. Ada saja halangannya. Indilala pasti selalu ada. Karena di dunia itu adalah tempat kita menanam. Ingat, jadi tempat kita berjuang. Siapapun orangnya pasti ketika di dunia pasti dia melalui yang namanya perjuangan. Rawa meriwayatkan siapa Al-Hafidh Imam Al-Hafidh Abu Nu'aim, nyatanya Abu Nu'aim an Abdurrahman ibni Hurmuza, dari Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raji, ya. Al-A'raj radhiyallahu semoga meridai siapa Allah anhu pada Al-Hafidh Abu Nu'aim Abdurrahman, ya. Rawa Al-Hafidh yang meriwayatkan Al-Hafidh Abu Nu'aim, yang diriwayatkan adalah Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj, ya. Anhu dari Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj, anau sesungguhnya Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj itu karena ada siapa Abdurrahman itu yaqulu berkata siapa Abdurrahman, balagona sampai kepada kita apa An-Naman, riwayat An-Naman sesungguhnya orang amila yang beramal siapa man al-ma'asi pada beberapa maksiat, sesungguhnya orang-orang yang berperilaku maksiat ketika hidup di dunia itu yakumu akan berdiri siapa man amilal ma'asi ma'ahliha beserta orang-orang pelaku ma'asi, ma'ahliha beserta para pelaku ma'asi, hina yuqalu di dalam ketika diucapkan ya ahla maksiati kada, wahai para pelaku maksiat ini, ya ahla maksiati kada, wahai para pencuri, wahai para koruptor, wahai para tukang hibah, wahai para dan seterusnya, kumu berdirilah kalian. Nanti akan ada panggilan demikian, ya. Perbuatan maksiat disebutkan maksiatnya apa, terus kemudian para pelakunya disuruh berdiri. Fala yastati'u, maka tidak mampu siapa al-abdu seorang hamba ayatakhallafa pada hendaknya menghindar. Nggak bisa. Kalau sekarang mungkin siapa yang suka ngomongin saya, ngejelekin saya di belakang. Orang yang paling ngejelekinnya paling depan itu bisa paling belakang diem saja atau bahkan nggak ngaku ketika di dunia. Tapi kalau udah di akhirat nanti, setiap yang kita lakukan pasti akan kita nggak bisa nahan. Malu walaupun saya juga ikut-ikutan tukang hibah, dipanggil tukang hibah saya diem baiklah, nggak bakalan mampu, ya tetap nanti akan berdiri, ya. Karena badan kita saat itu sudah seperti punya nyawa sendiri-sendiri, ya. Tangan berbicara, kaki berbicara, semuanya itu akan
melaporkan setiap apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Maka nggak bisa kita menghindar. Faya fatihata amsalina, maka wahai dipermalukannya orang-orang seperti kita, wahai dipermalukannya orang-orang seperti kita fidzalikal yaumi, di dalam hari itu. Betapa malunya kita saat itu, karena sesuatu yang ketika kita di dunia ini selalu bisa kita tutupi, kita rahasiakan dari bahkan orang terdekat kita sekalipun, itu di saat itu udah nggak ada yang tertutupi, semuanya terbongkar semuanya. Dan kita kalau di dunia masih bisa berlindung dengan kesalahan orang, artinya gini, ya saya masih mending ghibah cuma 2 kali, tuh lihat ada yang 10, kan masih begitu, masih bisa. Kita masih berlindung dengan kesalahan yang dilakukan orang lain ketika di dunia. Di situ tuh udah nggak ada. Ya kita udah mikirin, duh kenapa saya 2 kali itu ghibah? Coba kalau enggak gitu. Duh kenapa saya sholatnya masih suka males-males? Coba kalau saya rajin. Itu udah nggak lagi ya berpikir. Kalau di dunia kita masih lihat, masih mending kita masih sholat. Coba tuh tetangga sholat aja kagak, masih begitu kadang-kadang. Ya, kita berarti masih menggantungkan kebaikan kita dengan keburukan orang lain. Menunggu orang lain baik baru kita baik, itu ruginya kita. Tapi di akhirat nanti nggak bisa. Semua orang dipermalukan oleh dirinya sendiri, oleh perbuatannya sendiri. Fi dzalikal yaumi, di dalam hari itu, wa nasu, bermula manusia itu yang zuruna, melihat siapa manusia. Semua orang nanti melihat kepada kita. Wa nahnu, bermula kita itu, nakumu, berdiri siapa kita. Wa nahnu, bermula kita itu, nakumu, berdiri siapa kita, ma'ashabi kulli maksiatin na'udzubillah, bersama para pelaku setiap maksiat. Sungguh betapa malunya jika ternyata ketika dipanggil setiap pelaku perbuatan maksiat, dipanggil orang-orangnya, kita selalu ikut berdiri. Segala maksiat yang disebutkan oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah saat itu, kita ikutan berdiri. A, maksiat A, para pelakunya berdiri, kita berdiri. B, berdiri. C, berdiri. Sampai Z kita berdiri. Kenapa? Kita pernah ngelakuin itu semuanya. Ya. Andai tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa ruginya kita. Andai kita tidak mendapatkan syafaat baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang memberi syafaat, salah satu syafaat beliau adalah memberikan ampunan kepada manusia yang ahli neraka untuk tidak dimasukkan ke neraka. Atau bahkan syafaat Nabi Muhammad yang berupa memberikan syafaat berupa orang itu nggak dihisap, langsung masuk surga tanpa peduli itu. Harapan kita ya di bulan Maulid ini mengingatkan kita akan butuhnya kita akan syafaat baginda Nabi Agung Muhammad kelak. Wassallallahu wasallim wa barik alaihi. Waqala, dan berkata siapa Abu Hasim, dakhaltu, masuk siapa saya, yauman, di dalam satu hari, alal A'raj, atas Syekh Al-A'raj. Suatu ketika Abu Hasim itu datang kepada rumahnya Syekh A'raj. Wa huwa, dalam keadaan bermula Syekh A'raj. Syekh A'raj itu tadi Abdurrahman, siapa tadi? Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj ya. Nah, Abu Hazim itu pernah datang ke rumah beliau Syekh A'raj, kemudian melihat Syekh A'raj itu lagi ngapain? Itu yukhatibu, mengajak bicara siapa Syekh A'raj, nafsahu, pada dirinya Syekh A'raj, ngomong sama dirinya sendiri. Syekh A'raj lagi ngomong sama dirinya sendiri. Ya, kan orang gila kalau kita nganggep. Tapi itu luar biasa, memberikan nasihat kepada orang lain sebelum orang lain itu tahu dinasihatin. Itu kan paling tinggi derajatnya. Ya,
seorang Umar bin Khattab memberi nasihat kepada orang yang dimarahin oleh istrinya dengan cara ketika dia dimarahin juga. Allah mengirimkan orang tersebut. Jadi memberi nasihat kepada orang itu juga ada tingkatannya. Lah ini bisa menasihati diri sendiri kayak dia tahu kalau Abu Hasyim mau datang. Wa yaqulu, dan berkata siapa al-a'raj laha pada nafsahu, pada dirinya, kaifa, bagaimana haluki, kaifa itu bagaimana haluki, bermula keadaan kamu, wahai nafsu, wahai jiwa, wahai diri, kalau bahasa kita mas sekarang, Amri gitu ya. Bagaimana kabarmu yaumat tanat, di dalam harinya pemanggilan, harinya pemanggilan, yauma yunadi, di dalam harinya memanggil siapa, al-munadi, pemanggil. Ya ahla khoti'ati kadza, wahai orang yang melakukan dosa ini, wahai pelaku dosa ini. Nasihatin kepada dirinya sendiri. Ya, kita ngaji hari ini tuh sesungguhnya nasihatin diri saya sendiri. Ya, bukan lagi nasihatin panjenengan semuanya. Ya. Lebih baik kita itu menasihati diri sendiri daripada sibuk menasihati orang lain. Ya kalau yang dinasihati mendengar, kalau tidak, lah dia mesti main nama saya gitu kan, akhirnya jadi kemana-mana ya. Nah, makanya kita ngaji kitab kepada Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini untuk kita bareng-bareng meresapi, merenungi ya isi daripada introspeksi diri kita. Wahai orang yang melakukan kesalahan ini, wakadha, dan ini, kumu, berdirilah kamu, fatakumi, maka berdiri siapa kamu. Nah coba Imam Al-A'raj, Syekh Al-A'raj, dia lagi nasihatin diri sendiri. Kamu nanti bagaimana wahai badan ketika Allah memanggil, wahai para pelaku dosa ini, kamu berdiri enggak? Kamu akan berdiri mahum bersama dengan ahli khoti'ati kada. Sumayunadi, maka udah itu satu kesalahan, kamu kemudian ikutan berdiri. Sumayunadi, maka kemudian memanggil siapa, munadi, ya ahla khoti'ati kada, bergeser kepada kesalahan yang lain. Wahai pelaku kesalahan ini, pelaku kesalahan yang lain daripada ahla khoti'ati kada yang pertama tadi. Wakada, dan ini, kumu, berdirilah, fatakumi, maka kamu berdiri mahum bersama dengan ahla khoti'ati kata. Ketika dipanggil untuk yang kedua kali, untuk kesalahan yang kedua, daftar kesalahan yang kedua, kamu ikutan berdiri pula. Fa'aroki, maka melihat siapa saya pada kamu sesudah diresapi ya, sesudah diresapi, direnungkan oleh Syekh A'raj tadi, maka seolah-olah fa'aroki, maka melihat siapa saya pada kamu itu, turidina, menghendaki siapa kamu, antakuni, pada hendaknya berdiri siapa kamu, ma'kulli ta'ifatin, beserta setiap kelompok, min ahlil khotoya, dari para pelaku dosa. Kok kayaknya jiwa kamu, kata Syekh A'raj kepada dirinya sendiri, kamu itu kayaknya kalau pada waktu hari di mana semua kesalahan, pelaku kesalahan itu dipanggil, kok kayaknya kamu ikut. Dosa ini kamu ikut, dosa ini kamu ikut, dosa itu, dan seterusnya. Ya, kok rasanya kamu akan berdiri terus kayaknya. Na'udzubillah min dzalik ya. Nas'alu, memohon siapa kita Allah pada Allah, min fadlihi, dari anugerah Allah, ayasturo, pada hendaknya menutupi siapa Allah, semoga Allah menutupi dosa kita semuanya. Fadhaihana, pada dipermalukannya kita, pada dipermalukannya kita, yaumatubla,
di dalam harinya dibongkar apa as-sarairu, beberapa rahasia. Semua rahasia yang kita simpan semuanya akan dibongkar, ya. Saat itu watadharu, dan diperlihatkan apa al-mukhabba'atu, beberapa perkara yang disembunyikan. Amin. Ya. Babu zikri ma, bermula ini itu bab menjelaskan perkara yalqa, yang menemui apa siapa anas, yalqa yang menemui siapa anas manusia fil mawqifi, di dalam mauqif, tempat berhenti, minal ahwali, dari beberapa kedahsyatan, wasyadaidi, dan beberapa perkara yang berat. Ruwiya, diriwayatkan, fil asari, di dalam hadis asar, apa anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala itu yahsuru, mengumpulkan siapa Allah, al-umama, pada beberapa umat. Allah mengumpulkan umat minal jini, dari manusia, wal insi, dan minal jini, dari jin, wal insi, dan manusia, uratan, dalam keadaan bugil, tidak memakai baju, adillah, juga dalam keadaan hina. Qad nuzi'a, benar-benar dicabut apa al-mulku, kerajaan, kekuasaan, mimuluki ahlil ardi, dari para penguasanya dunia. Qad nuzi'a, benar-benar dicopot apa al-mulku, kekuasaan, mimuluki ahlil ardi, dari para penguasa penduduk bumi. Walazimahum, dan menetapi pada muluki ahlil ardi apa adzullu, kehinaan, wasigharu, dan sifat menjadi kecil, ba'da izzihim, di dalam sesudah mulianya muluki ahlil ard, wa tajabburihim, dan sewenang-wenangnya muluki ahlil ard ala ibadillahi, atas hamba-hamba Allah, fi ardihi, di dalam buminya Allah. Di dunia semua orang bisa berbuat semena-mena kepada orang lain hanya karena hartanya. Bisa jadi ada orang yang semena-mena kepada orang lain hanya karena kekuatan badannya, hanya karena jabatannya, hanya karena usianya lebih tua, hanya karena dia lebih lama. Tapi saat hari kiamat nanti sudah tidak ada orang yang sama sekali bisa membanggakan kebesaran dirinya di dunia. Justru dibalik, orang-orang yang nantinya yang selama di dunia itu nginjak-injak manusia yang lain, nanti di akhirat akan dibalik, diinjak-injak oleh manusia. Hancur, ya. Akan benar-benar tidak ada harga diri, sudah tidak ada nilainya, ya. Kenapa? Walam ya'malu, dan tidak menjalankan siapa muluki ahlil ard biwasiyati, dengan wasiatnya Allah subhanahu, maha suci Allah wa ta'ala, dan maha tinggi Allah. Semuanya nanti kita akan berkumpul dengan makhluk-makhluk yang lain, jin, setan, binatang, semua jenis binatang, malaikat, semua malaikat nanti akan kumpul jadi satu. Dan itu adalah peristiwa yang luar biasa, karena malaikat saja satu lingkaran malaikat untuk malaikat samaul ard arja itu jumlahnya banyak banget. Nanti soft kedua itu lebih banyak lagi, 50 kali lipat. Nanti akan ada sampai di sana. Summa akbalat, maka kemudian menghadap siapa al-wuhusu, binatang buas, min amakiniha, dari tempat-tempatnya al-wuhus, munakisatan, dalam keadaan menundukkan. Siapa al-wuhus, ru'usaha, pada kepalanya wuhus.
kemudian datang binatang-binatang buas, mereka akan datang di belakang kita, tapi mereka sudah tidak buas lagi. Ba'da tawahhusiha, di dalam sesudah buasnya wuhus, minal khalaiki, dari makhluk yang selama ini selalu galak sama kita, selalu buas sama kita, itu saat itu udah enggak. Tapi tetap menakutkannya tetap. Cuman mereka udah enggak buas lagi. Wan firodiha, dan menyendirinya wuhus fil barori, di dalam tanah lapang. Di dalam tanah luas. Wal kifari, dan maksudnya tanah lapang. Dalilatan, mereka datang dalilatan dalam keadaan hina, tunduk, hina, khodi'atan, juga tunduk, min hauli dzalikal yaumi, dari dahsyatnya itulah hari. Karena ada kedahsyatan hari kiamat, mereka pun yang tadinya sangat ganas, sangat buas, itu saja ketakutan. Padahal ma'anaha, beserta sesungguhnya wuhus itu, laisa, tidak ada, alaiha, atas wuhus, apa khoti'atun, dosa. Padahal binatang buas apapun yang dia lakukan kepada manusia itu tidak dinilai padahal nggak punya dosa mereka, tapi tetap punya rasa takut, tetap terpengaruh oleh kedahsyatan hari kiamat. Walawaqa'at, dan tidak terjerumus, tidak jatuh siapa wuhus fi robibatin, di dalam kesalahan. Mereka nggak salah, karena memang tugas mereka. Binatang buas itu semuanya punya tugas untuk memang ketika melihat manusia ya menggigit, tugasnya mereka begitu. Nggak ada syariat jatuh kepada mereka, mereka nggak boleh menggigit manusia, nggak ada. Ya. Bahkan sebagaimana pernah saya ceritakan, ada seekor anjing yang mendapat tugas dari Allah menggigit setiap orang yang, siapapun orangnya, yang mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Umar bin Khattab. Ya. Nabi pernah lagi kumpul-kumpul sama sahabat, lagi santai-santai, begitu tiba-tiba datang salah satu sahabat, tidak disebutkan di situ, yang datang posisinya betisnya sudah digigit anjing, berlumuran darah. Datang kepada Nabi, tolong saya, kenapa? Saya digigit anjing betina di situ, gitu. Kalbati kada, anjing betina di situ. Akhirnya mereka siap mau berangkat. Ayo kita cari anjingnya, kita pukulin, kita bunuh anjing itu. Nah, nggak lama datang satu orang lagi yang kondisinya sama, digigit juga betisnya. Ya. Sama juga, dia melaporkan, tambah lagi. Akhirnya mereka, para sahabat Nabi dan para sahabat, mencari pedang sedapatnya, sudah dapat pedang, akhirnya mereka mencari anjing itu. Ketemulah si anjing. Tapi sebelum Nabi menebas anjing tersebut, Allah memberikan kemampuan anjing tersebut untuk bicara. Nah, bicaranya apa? Saya itu anjing perempuan yang diperintahkan Allah untuk menggigit siapapun orangnya yang menghina dina Sayyidina Abu Bakar. Yang satu, anjing betina yang satu lagi juga ngomong lagi, sama. Saya juga anjing betina yang diperintahkan Allah untuk menggigit siapapun yang menghina Umar bin Khattab. Akhirnya Nabi nggak jadi bunuh itu anjing, tapi bertanya kepada kedua sahabat tadi, apa benar kamu melakukan itu? Mereka menjawab, betul, saya mencaci maki Abu Bakar, saya mencaci maki Umar, digigitlah sama anjing. Itu tugasnya anjing. Tugas anjing perempuan itu, ada anjing yang ditugaskan demikian. Nah, anjing itu binatang yang tidak punya dosa. Walaupun najis mughaladhah, nggak punya dosa, mereka tugasnya mereka.
Ya asal hilqohnya itu sudah suruh najis mukhadarah buat kita. Kalau enggak masalah manusia itu kayak apa? Lebih pemangsa segala sesuatu ya. Anjing, kucing, coba kalau kucing, tikus nggak diharamkan coba habis itu ya, sate tikus, sate kucing. Datang binatang-binatang yang tadinya buas tadi kemudian dalam keadaan hina, summa waqafat, maka kemudian berdiri siapa wuhus min warail khalqi, dari belakang makhluk, kullihim, semuanya, khalqi dalilatan, dalam keadaan hina, mungkasiratan juga remuk hatinya ya, li khaliqiha, kepada penciptanya, wuhus ya. Mereka dalam keadaan benar-benar tunduk, terhina karena di hadapan sang pencipta. Suma akbalat, nah, sesudah binatang buas datang, suma akbalat, maka kemudian datang apa, sayatinu, para setan, setan semuanya didatangkan pula. Ba'da utuya, di dalam sesudah kedzolimannya sayatin. Sesudah mereka selama hidupnya zolim kepada manusia karena menyesatkan manusia, tapi saat itu mereka datang khodi'atan, dalam keadaan tunduk, dalilatan juga hina, lil arti, untuk dipertemukan atau untuk diperlihatkan, alat dayani, atas Allah yang maha menghakimi. Allah maha penentu nasib ya, malik yaumiddin, hari pembalasan. Ad-dayan zat yang maha pembalas, adil dalam membalas semua yang diperlakukan oleh makhluknya. Nah, fa'idha takamalat, maka di dalam ketika sempurna apa idatu ahlil ardi, jumlah atau hitungannya penduduk bumi, min insiha, dari manusianya ard, wa jinniha, dan jinnya ard, wa sayatiniha, dan sayatinnya ard, wa wukhusiha, dan binatang buasnya ard, wa sibaiha, dan binatang galaknya ard, wa an'amiha, dan binatang ternaknya ard, wa hawamiha, dan serangganya ard. Sesudah kumpul semuanya dari manusianya ya, manusia semua yang pokoknya pernah jadi manusia, pernah dicipta menjadi manusia, semuanya nanti akan kumpul jadi satu. Jin pun demikian, setan juga kumpul semuanya, binatang buas apapun bentuknya, dari manapun asalnya, semuanya juga datang. Binatang yang galak juga sama, binatang ternak juga sama, udah datang semua jadi satu. Tanah sarot, maka jatuh rontok. Maka rontok apa, nujumus samai, bintang-bintang langit, bintang yang ada di langit mulai berjatuhan. Min fauqiha, dari atasnya ard, min fauqiha, dari atas ard. Watu misat, dan dihapus apa, asyamsu, matahari, wal qamaru, dan bulan. Kemudian matahari dan bulan dihapus, dihilangkan. Fa'adlamat, maka menjadi gelap, alaihim, atas al-khalq apa, ad-dunya, dunia kemudian gelap karena nggak ada matahari, nggak ada bulan, nggak ada bintang. Wasorot, dan menjadi apa, sama dunia, langit dunia, min fauqihim, dari atasnya khalqi. Akhirnya langit turun di atas makhluk. Fadarot, maka berputar, langit berputar, bi'idhomiha, dengan besarnya sama, fauqa ru'usihim, di atas kepalanya khalqi. Wal khalqu, bermula makhluk, kulhum, semuanya khalqu itu, yang duruna, melihat siapa khalqu, ila tilkal ahwal, kepada itulah sesuatu yang dahsyat. Wa bainamahum kadzalika idzan saqatis sama'u bi ghalatiha wa qari'usihim. Cukup ya.
Panjang itu. Wallahu a'lam bissawab. Lisalamatina wa lisalamati ahli baitina wa lisalamati dzurriyyatina ila akhir dzurriyyah min afati dunya wal akhirah wa min baliyatihima wa min fatihatihima. Wa li syafaati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma la syafa'ata illa syafa'atah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadati ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka على درجات تبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونسألك اللطف والعافية والتوفيق وللتمسك بكتابك وللعلم به وللفهم فيه وللعمل إلى ما ارشد إليه مع حسن الخاتمة وحسن العاقبة في الأمور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا غدا مع زمرة أهل السنة والجماعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والعارفين بك والمقربين عندك وحسن أولئك رفيقا. اللهم يسر لنا متابعتهم وأتم لنا بركاتهم وأوصل إلينا فتوحاتهم والحقنا بهم وأسرنا في زمرتهم واهدنا هداهم وسلكنا طريقتهم. اللهم وارحمنا باستجابة دعوتنا وقبول أعمالنا وتيسير أمورنا كل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.